Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! Tan Yun vs Xia Kuan. Segera, Rock Tuoba Yingying terbang seperti peri dalam pakaian putih yang mengambang di platform tinggi. Tidak ada seorang pun di hadapannya, dan beberapa hanya tersenyum pada Tan Yun di puncak. Ini adalah tawa yang membenci segalanya. Ini juga semacam senyum yang tidak beralasan. Tan Yun sangat akrab dengan senyum ini. Di masa lalu, ketika Tuoba Yingying masih menjadi dewa-dewa klan surgawi, dia memimpin para dewa untuk membantu Tan Yun melawan dunia setiap saat, dan dalam proses membantu Tan Yun naik ke Hongmeng Supreme, meskipun dia sering terluka, dia selalu tak terkalahkan setiap saat. Setiap kali dewa surgawi kembali dengan kemenangan, tidak peduli seberapa terlukanya dia akan mengungkapkan senyum ini kepada Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa dengan seluruh kekuatannya, dia tidak akan takut pada siapapun yang berpartisipasi dalam kontes besar 10 pulsa, kecuali Tuoba Yingying. Dia bahkan lebih tahu bahwa dengan kekuatan 3 kali lipatnya di alam jiwa suci, dia jelas bukan lawan Tuoba Yingying di alam ke-8. Tidak ada alasan lain, hanya karena dia dulunya adalah dewa-dewa klan surgawi, jenderal dan penasihat terkuat Tan Yun, bukan salah satu dari mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa Tan Yun, Tuoba Yingying tingkat 8 dari alam jiwa suci, dapat dengan mudah membunuh prajurit militer tingkat 9. Di lantai atas, Shen Subing menatap Tuoba Yingying, dengan keterkejutan yang dalam di matanya yang indah. Hal yang sama berlaku untuk kepala lainnya. Teknik Suanao yang bagus, bunuh dengan satu jari. Tantai Xuanzong bertepuk tangan dan diam-diam berkata, Sepupu Yuner, itu tidak mudah, tidak mudah. Pada saat ini, setelah 3 juta murid di puncak terdiam sejenak, ada ledakan seru. Tuoba Yingying memiliki kekuatan tirani, dia membunuh prajurit militer hanya dengan satu gerakan. Ya, luar biasa. Dia tampaknya menjadi kuda hitam dalam kompetisi ini. Petik 2 petik 2. Ketika semua murid membicarakannya, semua murid yang berpartisipasi dalam kompetisi besar menatap Tuoba Yingying di atas panggung, dan pikiran mereka terus datang ke pikiran bahwa proses Tuoba Yingying bersembunyi dari pedang dan membunuh orang, semua orang tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih serius. Menit. Tapi itu hanya serius. Kakak Wuxian, berdiri di puncak, Xia Kuan memandangi tubuh prajurit militer di atas panggung, berteriak dengan mata sedih. Wu Bing berada di saudara kandung yang sama dengannya, dan melihat saudaranya meninggal secara tragis, dia sangat marah, sepasang mata berkaca-kaca dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, menatap Tuoba Yingying seperti binatang yang terperangkap. Namun, gerakan Tuoba Yingying selanjutnya membuat wajah Xia Kuan memerah. Tuoba Yingying menatap Xia Kuan dengan dingin, dan giginya dengan ringan berkata, tidak mungkin. Dengan itu, Tuoba Yingying dengan lembut menginjak mayat prajurit militer itu dan maju selangkah. Ledakan. Mayat itu segera meledak, berubah menjadi tulang dan darah beterbangan di langit. Pelacur. Dia sudah mati, kamu masih begitu kejam padanya. Xia Kuan meraung dengan suara serak. Jika bukan karena kompetisi besar, dia benar-benar ingin bergegas maju dan membunuh Tuoba Yingying. Tuoba Yingying, kamu lancang. Di lantai atas, Yuan Fengjun melompat menjadi guntur, menurut aturan Taibi, militer sudah mati, kamu tidak bisa bergerak lagi. Kamu wanita jahat. Begitu Jun Yuan Feng mengatakan ini, Tuoba Yingying segera ditegur oleh semua murid penegak hukum. Kata-kata extension Ba Yingying berikut membuat Yuan Fengjun merasa malu. Dia memandang Yuan Fengjun dan berkata dengan ringan, sebagai penatua penegak hukum, Anda bahkan dapat mengingat aturan Big B, yang benar-benar mengejutkan generasi muda. Jika kamu selalu melupakan sesuatu, junior tidak keberatan memberitahumu aturannya. Menurut aturan, ketika salah satu dari dua sisi duel mati, Anda harus menyatakan akhir kompetisi. Tapi setelah generasi muda mengalahkannya, Anda menunggu 3 napas, dan Anda masih belum mengumumkannya. Namun, generasi muda memiliki mata yang kikuk dan tidak berpikir prajurit militer itu sudah mati. Jadi, mengapa tidak membuatnya tendangan lagi? Mendengar ini, Tantai Xuanzong diam-diam berkata, gadis yang cerdas. Di sisi lain, Jun Yuan Feng sangat marah, tetapi dia harus mengakui bahwa Tuoba Yingying menangkap celah dalam aturan. Tuoba Yingying, Anda memiliki kata yang kuat. Begitu Yuan Fengjun berbicara, Tuoba Yingying menyela dengan samar, Anda dapat mengatakan bahwa generasi muda sombong atau sombong,
tetapi Anda harus mengakuinya, generasi muda tidak ada yang salah, kan? Junior menyarankan Anda untuk berhenti berbicara, jika tidak, Anda akan kehilangan muka. Pidato dan nada hangat Tuoba Yingying tidak diragukan lagi menamparkan Yuan Fengjun dengan keras di depan umum. Setelah itu, Tuoba Yingying terbang di samping Tan Yun, tidak lagi memperhatikan Yuan Fengjun. Jun Yuan Feng kehabisan napas dan berkata dengan keras, game pertama dan game kedua dimulai. Begitu kata-kata itu jatuh, para murid penegak hukum berteriak, "Kakak, bunuh dia," dan balas dendam Zhao Shengzi dan Yuan Shengzi. "Kakak membunuhnya." Xia Kuan mengangkat tangan kirinya sedikit. Segera, semua murid penegak hukum terdiam. Dia memindai para murid penegak hukum dan dengan tegas berkata, "Jangan khawatir, aku akan melakukannya." Selama dia naik ke atas panggung, Xia tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Begitu Xia Kuan berbicara, suara acuh tak acuh Tan Yun datang dari sampingnya, "Jangan khawatir, tidak akan. Jangan khawatir, aku, Tan Yun, tidak akan pernah lari seumur hidupku dan mengakui kekalahan. Aku akan hidup di atas panggung dan menunggumu mendapatkannya." Tan Yun maju selangkah perlahan, melintasi kekosongan seluas 3.000 meter persegi, dan muncul di platform tinggi. Kemudian, sentuhan kelicikan melintas di matanya, melakukan tendangan voli di atas kekosongan 30.000 meter persegi, dan jatuh di tepi platform tinggi. Adegan ini membuat para murid penegak hukum tertawa. "Hahaha, Tan Yun, kenapa kamu berlari sejauh ini? Bukankah kamu hanya ingin melarikan diri dari platform tinggi ketika kakak kita melompat di platform tinggi? Ya, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah lari untuk hidup Anda dan mengakui kekalahan. Tetapi sekarang Anda melarikan diri ke tepi 30.000 kaki jauhnya, siap untuk lari untuk hidup Anda kapan saja. Apakah Anda tidak menamparkan wajah Anda sendiri?" Petik 2. Petik 2 Petik 2. Ketika para murid menertawakannya, Tan Yun Xuanzong dan para pemimpin utama di panggung tinggi juga bingung, tidak tahu apa yang akan dilakukan Tan Yun. 10 kepala suku, Tantai Xuanzong, masih memiliki pemahaman tentang temperamen Tan Yun. Mereka merasa bahwa Tan Yun bukanlah tipe orang yang bersumpah untuk melawan Xia Kuan satu saat sebelumnya, tetapi melarikan diri saat berikutnya. Namun, pejabat tinggi ingin memikirkannya, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Tan Yun. Di puncak, Mo Mengqi dan Zhong Wu Xiao, berpegangan tangan, menatap Tan Yun, sangat khawatir di mata mereka. Dalam hati mereka, tidak masalah apakah anak buah mereka menang atau tidak, selama mereka bertahan. Di puncak, Xia Kuan memejamkan mata dan berbisik pada dirinya sendiri, "Zhao Shengzi, Yuan Shengzi, selama Tan Yun tidak lari dari platform tinggi dan mengaku kalah, aku akan membalaskan dendammu, kakak." Setelah itu, Xia Kuan tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan marah, "Tan Yun, jika kamu seorang pria, jangan lari." Wow, kekuatan seluruh tubuh Xia Kuan menyebar, menyebabkan kekosongan dengan cepat terdistorsi. Dia sepertinya mengabaikan batasan kekosongan, dan dengan kekosongan yang hancur, dia naik ke udara dari puncak dan berubah menjadi bayangan. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia menghadapi platform tinggi yang berlawanan. Tan Yun di tepi bergegas pergi. Jelas, dia ingin membunuh Tan Yun dengan kecepatan tercepat, bukan untuk memberi Tan Yun waktu untuk melarikan diri. Berdengung. Kekosongan bergetar. Dalam sekejap mata, Xia Kuan telah terbang melalui kehampaan. Dia sombong bahwa dia hanya perlu memberinya setengah napas sebelum terbang melalui kekosongan 20.000 meter, mencubit Tan Yun sampai mati. Pada saat ini, ketika kebanyakan orang berpikir bahwa Tan Yun akan mundur tanpa perlawanan, adegan berikutnya sangat mengguncang hati semua orang. Bab 772, Teknik Pengurungan Jiulong Luar Angkasa. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Astaga, bagaimana Tan Yun melakukannya? Petik 2 Petik 2. Ketika para murid tidak dapat dipercaya, Tantai Xuanzong di Yulou, dengan 10 kepala suku teratas termasuk Shen Subing dan Feng Qingcheng, Yuan Fengjun, berdiri bersama. "Hati-hati, murid!" Yuan Fengjun berteriak. Di hadapan semua orang, Tan Yun menemukan bahwa ketika Xia Kuan masih berjarak 20.000 kaki darinya, seringai muncul di sudut mulutnya, dan dia melakukan langkah yang hebat. Tiba-tiba, dia menghilang dari tepi platform tinggi. Saat berikutnya dia mengangkat tangan kanannya dan melintasi jarak 20.000 kaki sebelum muncul di samping Xia Kuan yang tak berdaya. "Matilah Lao Su." Dalam raungan kemarahan,
Tan Yun melintas melewati sisi Xia Kuan, menggoyangkan lengan kanannya, membanting tenggorokan Xia Kuan. Pada saat ini, tidak ada yang menyangka bahwa Tan Yun dapat menjangkau 20.000 kaki dari kekosongan dalam sekejap, dan Xia Kuan bahkan lebih tidak terduga. Ledakan, rumput, terdengar suara keras, disertai dengan kutukan Tan Yun yang tertekan dan marah. Tetapi melihat saat Tan Yun memukul leher Xia Kuan dengan tangan kanannya, Xia Kuan dengan cepat berubah menjadi armor hitam pertahanan. Lengan kanan Tan Yun mengenai pelindung leher Xia Kuan. Tiba-tiba, tirai tipis meledak dari baju besi hitam, dan Xia Kuan menyemprotkan darah dan menabrak langit sejauh ribuan kaki. Tubuhnya berputar, dan dia berdiri di udara dengan ekspresi ketakutan. Pada saat ini, Tan Yun berdiri di kehampaan, menggoyangkan lengan kanannya yang sakit, menatap Xia Kuan sambil tersenyum tapi tersenyum. Sekarang Tan Yun tahu bahwa jika dia ingin menjadi yang nomor satu, dia pasti akan melalui pertempuran nanti. Semakin lama dia menggunakan kartunya, semakin baik, dan dia akan bersiap untuk mengekspos kartunya terlebih dahulu. Selain itu, Tan Yun tahu bahwa api Hongmeng dari puncak Orde keempat dan Hongmeng Bingyan dari Dacheng Orde keempat, sekarang menghadapi alam jiwa suci 9 lapis, lawan Dzogchen, hanya bisa hambar. Hanya ketika saya dan Tuoba Yingying mengambil tempat pertama dan kedua, setelah menerima atribut es dan api hadiah atribut api, mereka dapat menelan api harmoni dan api es harmoni untuk memasuki tahap kelima. Pada saat itu, dua api harmoni yang hebat dapat menjadi bantuan besar untuk menghancurkan musuh sendiri. Pada saat ini, Xia Kuan tidak peduli untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Tan Yun dengan ketakutan yang tersisa. Dia tahu bahwa jika dia tidak memiliki tubuh lapis baja dari High Rank Sovereign Armor, jika tidak, Tan Yun tidak akan sesederhana mengguncang dirinya sendiri, dan dia akan mati. Setelah jantung berdebar-debar, Xia Kuan tertawa panik. Tan Yun. Jika bukan karena saya memiliki tubuh lapis baja, tepat di bawah kecerobohan saya benar-benar mengikuti jalan Anda dan mati dalam serangan diam-diam oleh Anda. Kamu tidak menyangka aku memiliki pelindung baju besi, kan? Hahaha. Sekarang, di bawah pembelaanku, kamu tidak ingin menyerangku untuk kedua kalinya. Jika kamu baru saja melarikan diri dari platform tinggi, aku benar-benar tidak dapat membantumu, tapi sekarang. Tanpa menunggu kata-kata Xia Kuan, dia dipotong oleh Tan Yun dengan mencibir, tapi sekarang, kamu masih ingin mati. Seni pedang ilahi Hongmeng. Bibir Tan Yun bergerak tanpa suara. Tiba-tiba, di mata kaget semua sekte tingkat tinggi seperti Tan Tai Xuanzong, Shen Subing, Feng Qingcheng, dia merasakan napas Tan Yun naik terus. Lapisan keempat dari jiwa suci, lapisan kelima, lapisan keenam, segera menembus lapisan kedelapan, dan tidak berhenti sampai lapisan ke-9 dari jiwa suci. Semua orang, termasuk Xia Kuan, ingat dengan jelas bahwa 5,5 tahun yang lalu, ketika Tan Yun bertarung dengan ribuan nyawa di Platform of Destruction, Tan Yun, yang berada di alam jiwa ilahi tingkat 4 pada waktu itu, juga menggunakannya setelahnya, napasnya naik dengan liar. Membunuh semua orang dengan teknik pedang tertentu. Pada saat ini, meskipun semua orang seperti Xia Kuan, Tan Tai Xuanzong, Del tahu bahwa aura Tan Yun akan meroket ketika dia benar-benar kuat, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun, yang berada di alam jiwa suci 3 tingkat, akan meningkatkan kekuatannya, aura ke alam jiwa suci 9 kali lipat. Hanya Tan Yun yang tahu bahwa kekuatan jiwanya sebanding dengan tingkat ke-9 dari alam jiwa suci. Karena itu, ketika dia melakukan seni pedang Excalibur Hongmeng, wilayahnya melonjak. Bagaimana dengan aura 9 kali lipat dari alam jiwa suci? Aku khawatir Xia Kuan tidak akan berhasil. Mengenakan baju besi hitam, tubuh Xia Kuan terkejut dan meraung marah. Magang, jangan ceroboh. Di lantai atas, Yu Wenfeng mengingatkan dengan ekspresi serius, jangan reservasi. Tuier patuh. Xia Kuan menjawab, memegang pedang di tangan kanannya, dan mengubah tangan kirinya menjadi lintasan misterius di dadanya. Dia tertegun, dan berteriak, teknik penjara ruang 9 naga. Om, kekosongan terdistorsi, dan angin bersiul di ruang yang luas, dan kehampaan ditutupi dengan retakan hitam besar seperti jaring laba-laba. Au, segera setelah itu, disertai dengan raungan naga yang sepertinya berasal dari zaman kuno, seekor naga transparan setebal 10 kaki dan panjang ribuan kaki terbentuk oleh kekuatan luar angkasa, keluar dari kepala Xia Kuan dan melayang di atasnya. Naga kekuatan luar angkasa, saat berlayar,
potongan-potongan kekosongan runtuh satu demi satu, dan momentumnya sangat mengejutkan. Aduh! Dalam sekejap, ketika 8 naga lainnya meneriakkan, 8 naga spasial raksasa muncul dari tubuh Xia Kuan. Au! 9 naga spasial raksasa meraung di langit, dan terbang menuju Tan Yun. Tubuh besar itu menabrak kehampaan, dan kehampaan di atas platform tinggi menyerupai cermin raksasa yang retak menjadi 9 retakan hitam pekat yang besar. Sebelum naga luar angkasa bergegas ke Tan Yun merasakan kekuatan penjara yang tak terlihat, seperti gelombang tak terlihat yang menindasnya. Pada saat yang sama, Xia Kuan memegang pedang di tangan kanannya, dan menembak ke langit dengan senyum menyeringai, membawa cahaya pedang terang yang panjangnya ratusan kaki, menukik ke bawah dan membunuh Tan Yun. Ya Tuhan! Kakak laki-laki kami, secara tak terduga memadatkan 9 naga luar angkasa, dan mempraktikkan teknik kurungan Kowloon luar angkasa secara ekstrim. Itu benar, kakak kita bukan hanya bakat terbaik untuk atribut luar angkasa, tetapi juga bakat luar biasa. Dikatakan bahwa di bawah pemenjaraan 9 naga luar angkasa, bahkan yang kuat di alam jiwa suci Dzogchen akan dipenjara dan tidak dapat bergerak, hanya untuk dibantai. Karena Tan Yun sudah mati kali ini. Petik 2 petik 2. Melayang di telinga, suara para murid penegak hukum, Tante Xuanzong dan Shen Subing tampak lebih serius dari sebelumnya. Di puncak, Tuoba Yingying memandang Zhong Wu Xiao dan Mu Mengyao dengan ekspresi cemas, dan berkata seperti nyamuk, kedua saudara ipar tidak perlu khawatir, saya percaya saudara saya, kecuali dia ingin kalah, jika tidak, hanya mengandalkan Xia Kuan tidak bisa mengalahkannya. Hahaha, Tan Yun, kamu sudah mati. Di langit, Xia Kuan, yang menukik untuk membunuh Tan Yun dengan ratusan cahaya pedang yang bersinar, tertawa penuh kemenangan, hentikan perjuangan yang tidak perlu. Tan Yun berdiri di udara, membalik tangan kanannya, dan pedang terbang ungu muncul di tangannya. Dia tersenyum ketika dia menghadapi tawa Xia Kuan, dan tiba-tiba, kekuatan seperti ular piton emas keluar dari tubuhnya. Segera, kekuatan kayu hijau tua, kekuatan air biru tua, kekuatan api merah, kekuatan tanah coklat, dan kekuatan angin, kekuatan guntur, 9 jenis kekuatan atribut warna-warni, Crazy bergegas ke pedang terbang Xiaozi di Tan Yun, tangan. Pada saat ini, 9 naga ruang angkasa, dengan potongan-potongan kekosongan yang retak, telah bergegas menuju Tan Yun. Pada saat yang sama, cahaya pedang yang menebas di langit hendak menelan Tan Yun. Bab 773 benar-benar ngeri. Pada saat itu, Tan Yun sangat berpigmen sehingga dia berteriak, 9 pulsa membunuh makhluk abadi. Dalam kehampaan, Tan Yun Chao menembus kehampaan dengan 9 naga ruang angkasa raksasa, memegang pedang mereka dan berputar di udara. Segera, 9 sinar pedang bercahaya dengan 9 pembuluh darah, yang panjangnya ribuan kaki, meledak dari pedang terbang ungu. Kekosongan di dalam mulai runtuh satu per satu. Om, 9 pedang menyilaukan bersinar dengan atmosfer yang mengerikan, dengan kekuatan yang tak tertandingi, menebas tubuh 9 naga spasial secara langsung. Boom, boom. Segera, dengan 9 dentuman besar yang mengguncang langit dan bumi, 9 ilmu pedang dari 9 pembuluh darah, bersama dengan 9 naga spasial raksasa, menghancurkan yang tak terlihat. Kekuatan yang tersisa dari 9 resimen meledak, dan kecepatan cahaya menyapu ke arah puncak, menelan ribuan murid realem jiwa ilahi di dekat tebing. Kepulan. Ribuan murid Divine Soul Realm, dalam prestise yang tersisa, seperti perahu datar di ombak yang bergelombang, menyemburkan darah dari mulut mereka, dibombardir oleh ratusan kaki, dan jatuh di puncak tanpa kekuatan. Untungnya, cederanya tidak serius. Melihat pemandangan ini, puluhan ribu murid yang dekat dengan puncak mundur satu demi satu. Pada saat ini, tidak ada yang peduli dengan murid yang terluka itu, karena semua orang menahan napas dan menatap panggung dengan saksama. Tan Yun dan kompetisi murid penegak hukum. Di atas platform tinggi, ketika penjara Space Kowloon dipatahkan, Tan Yun merasa bahwa kekuatan batasan ruang telah menghilang. Dia buru-buru melepaskan tembakan ke udara, menghindari ratusan kaki dari ilmu pedang yang mendominasi yang ditebas. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun menembaknya terbalik, dadanya hampir melawan cahaya pedang, dan dia menghindar dengan berbahaya dan berbahaya. Ledakan. Dalam kebisingan yang tumpul dan keras, seluruh platform setinggi 30.000 meter persegi bergetar, tetapi setelah Jian Mang membunuh Tan Yun dan Zhan Kong, dia membanting platform. Tan Yun, kamu benar-benar menghancurkan kurunganku. Xia Kuan, yang memegang pedang dan melangkah ke langit,
berteriak tak percaya dan disela oleh suara acuh tak acuh yang bergema di langit. Bunuh Laozi. Kamu sangat naif. Pada saat ini, Tan Yun melangkah ke dalam kehampaan, berburu dengan jubah putihnya, rambutnya yang acak-acakan menutupi matanya, tetapi tidak bisa menyembunyikan niat membunuh di matanya. Orang yang sombong mati. Xia Kuanang memandang Tan Yun dalam kehampaan yang luas. Dia berteriak, menekuk lututnya, dan membanting ke tanah, tubuhnya melompat ke udara seperti bola meriam, dan segera, kekuatan ruang yang luas meledak dari tubuhnya. Tiba-tiba, kekosongan dalam radius 10.000 meter mendidih seperti air, dan kekuatan ruang menelan Tan Yun dan semua yang ada di langit. Wow, pantom luar angkasa. Di cakrawala yang dipenuhi dengan kekuatan ruang, Xia Kuan terbelah menjadi 2, lalu, 2 menjadi 4, 8 menjadi 4. Pada akhirnya, 8 dari 16. 10 Liu Xia Kuan berserakan dengan pedang, tubuh mereka menari dalam kehampaan dengan kilat, menjalankan gaya pedang yang sama. Tiba-tiba, membunuh. 16 Xia Kuan berteriak serempak, suaranya mengguncang langit. 16 siluet berada dalam cincin dengan diameter 10 kaki. Awan biru naik, menembak langit, dan memotong pedang pada saat Tan Yun dikepung. Menusuk. 16 gedung pencakar langit dari cahaya pedang meledak dari 16 pedang Xia Kuan pada saat yang sama, memotong langit dari 16 parit ruang yang gelap gulita, dan mengepung Tan Yun dengan kagum. Setiap cahaya pedang tampaknya merupakan pukulan terkuat Xia Kuan. Pada saat ini, di langit, di antara 16 Xia Kuan dengan roh dan roh pedang, para murid alam jiwa ilahi tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan jika ada lebih dari 200.000 murid Saint Soul Realm di berbagai pembuluh darah, tidak ada lebih dari 20 orang yang dapat melihat yang benar dan yang salah. Saudaraku perkasa dan akan membunuh Tan Yun. Teriak seorang murid penegak hukum. Tiba-tiba, semua murid penegak hukum semua berbicara serempak, dengan semburan suara bergegas ke langit, Tuan Saudara Perkasa, akan membunuh Tan Yun. Ketika para murid penegak hukum dan kebanyakan orang berpikir bahwa Tan Yun pasti akan mati, Tan Yun berdiri di udara, pupil matanya bersinar dengan lampu merah misterius, dan tiba-tiba melihat sekeliling ke-16 Xia Kuan dan 16 lampu pedang. Di bawah pandangan mata ilahi Hong Meng, hanya satu cahaya pedang dari sisi barat laut yang hanya menebas ke arahnya, sementara 15 cahaya pedang lainnya menghilang dari udara. Pada saat yang sama, dari barat laut ke bagian belakang cahaya pedang yang telah dia potong, Xia Kuan berdiri di udara, menatapnya dengan senyum kejam di wajahnya. Itu adalah senyum yang menahan kemenangan, senyum yang membuat Tan Yun mati. Pada saat yang sama, 15 Xia Kuan lainnya menghilang di mata Tan Yun. Tetapi di mata jutaan murid, masih ada 16 Xia Kuan, 16 sinar pedang yang penuh dengan kekuatan penghancur, dan mereka mengepung dan membunuh Tan Yun. Faktanya, 15 Xia Kuan dan 15 cahaya pedang yang menghilang di mata Tan Yun tidak dapat dikatakan menghilang sama sekali, karena mereka tidak pernah ada. Tan Yun dapat melihat melalui mata ilahi Hong Meng bahwa serangan Xia Kuan mengandung ilusi ruang, dan gambar buatan adalah ilusi yang dikepung. Jika orang yang terkepung tidak dapat menemukan tubuh asli Xia Kuan, tetapi secara membabi buta menghadapi cahaya pedang ilusi lainnya, maka salah satu dari mereka akan benar-benar memiliki cahaya pedang dan membunuh orang yang terkepung. Tan Yun harus mengakui bahwa rata-rata pembudidaya kesempurnaan besar alam jiwa suci pasti akan mati dalam pengepungan ilusi ruang Xia Kuan. Dia juga mengakui bahwa Xia Kuan pantas menjadi murid penegak hukum terkuat pertama, tetapi sangat disayangkan bahwa lawan yang dia temui adalah dirinya sendiri. Ketika dia bertemu dengan dirinya sendiri, dia ditakdirkan untuk mati. Berdengung, kekosongan bergetar, dan tiba-tiba, kekuatan warna-warni dari 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah berdifusi keluar dari tubuh Tan Yun. Kemudian, kekuatan angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya, total 11 kekuatan atribut, datang dari tubuh Tan Yun seperti gelombang ganas, dan masuk ke pedang terbang ungu di tangannya. Seni pedang pembunuh dewa pembunuh Hong Meng dibagi menjadi 4 kekuatan gaib, gangguan 5 elemen, pembunuhan 7 pembuluh darah, dewa pembunuh 9 pembuluh darah, dan dewa pembunuh Hong Meng. Di antara mereka, dewa pembunuh Hong Meng adalah kekuatan gaib pamungkas yang paling kuat. Tan Yun berpura-pura panik, dan berteriak, Hong Meng membunuh para dewa. Kemudian, Tan Yun memegang pedang dengan punggung menghadap tubuh Xia Kuan yang sebenarnya di arah barat laut, dan menembakkan pedangnya ke arah tenggara untuk membunuh. Melihat adegan ini,
Tubuh asli Siakuan dan 15 hantu tertawa penuh semangat pada saat yang bersamaan. Hahaha. Tan Yun, kamu tertipu. Bawa dia mati. Tiba-tiba, Siakuan tampak terjepit, suaranya tiba-tiba berhenti, dan senyum di wajahnya langsung mengeras. Tapi melihat Tan Yun, yang semula membelakanginya, dibiarkan utuh oleh cahaya pedang di depannya. Hong Meng membunuh Tuhan. Tan Yun berbalik dengan tiba-tiba, memegang pedang di kedua tangannya, dan mengayunkan pedang dengan seluruh kekuatannya ke arah Qian Zhang Jianmang yang berhenti di arah barat laut. Merayu. Om. Boom. Tiba-tiba, langit tampak menangis, dan langit tampak bergetar, dan di dalam pedang terbang ungu meledak bayangan pedang ungu berkabut yang panjangnya ribuan kaki, bayangan pedang Hong Meng. Bayangan pedang Hong Meng memancarkan kekuatan 11 atribut, dan itu menebas cahaya pedang Qian Zhang seperti kilat. Dalam bayangan pedang Hong Meng yang tampaknya biasa-biasa saja, itu sebenarnya berisi salah satu kekuatan paling kuat di dunia, kekuatan Hong Meng. Boom, boom. Dalam raungan yang cepat dan memekakkan telinga, Hong Meng Sword Shadow merobek cahaya pedang seperti 1000 kaki, dan kemudian, Hong Meng Sword Shadow tampaknya mengabaikan jarak ruang dan waktu, dan tiba-tiba turun menuju Siakuan yang berada ribuan kaki jauhnya. Siakuan benar-benar ngeri, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menemukan tubuhku yang sebenarnya? Bab 774, Pembunuhan Furious. Dalam kepanikan, Siakuan menemukan bahwa Hong Meng Jianying telah mengunci dirinya dengan kuat, dan tidak dapat menghindarinya, hanya melepaskannya. Membunuh. Siakuan menekan kepanikan dan melambaikan 3 lampu pedang seperti kilat. Boom-boom. Dengan raungan, ketiga lampu pedang itu rapuh dan menyedihkan di bawah bayangan pedang Hong Meng, dan ketika mereka runtuh tak terlihat, bayangan pedang Hong Meng menabrak kepala Siakuan. Ledakan. Su. Ho. Dalam suara keras yang tajam namun mengganggu, helm hitam Siakuan tiba-tiba meledak dan berubah menjadi pecahan terbang. Retak. Dalam suara retakan yang menusuk, armor di tubuhnya retak seperti keramik dari lehernya, dan retakannya menyebar ke seluruh armor. Engah. Siakuan terpancar dari kulitnya, menyemburkan darah, seperti meteorit hitam, jatuh ke meja di bawah 10.000 meter. Selama musim gugur, Siakuan mengalami sakit kepala, tetapi setelah helmnya pecah, kulit kepalanya retak dan tengkoraknya benar-benar retak di bawah guncangan Hong Meng Sword Shadow. Tan Yun, apa sebenarnya yang kamu gunakan adalah Hejian Jue? Mengapa itu mengandung 11 kekuatan atribut, dan mengapa kamu bisa menghancurkan armor senjata tingkat tinggiku? Aku tidak puas, aku tidak puas. Siakuan ketakutan dan marah. Sampai sekarang, dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia dikalahkan. Kecuali Tuoba Yingying, semua orang memandang Tan Yun, yang berdiri di udara dengan tampilan acak-acakan. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, akan sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Tan Yun, yang memiliki 3 level di Saint Soul Realm, benar-benar mengalahkan Siakuan dari Great Perfection of Saint Soul Realm. Meskipun Tan Yun tampak sedikit malu, semua orang tahu bahwa Tan Yun belum mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Pada saat ini, mereka tidak bisa tidak memikirkan bahwa 5,5 tahun yang lalu, Tan Yun memainkan adegan formasi pedang besar di platform kehancuran. Meskipun semua orang tidak tahu formasi pedang Hong Meng to Divine, menurut pendapat mereka, karena Tan Yun mengalahkan Siakuan tanpa menggunakan formasi pedang sekarang, itu berarti kartu Tan Yun belum ditampilkan. Semua orang luar biasa. Semua orang mengira Tan Yun akan menggunakan formasi pedang untuk melawan Siakuan, tapi hasilnya tidak. Anak magang. Di lantai atas, Yu Wenfeng tidak peduli dengan kekuatan yang mengejutkan tantangan lompatan katak Tan Yun. Dia meraung dengan suara serak, cepat lari dari platform tinggi dan menyerah. Puluhan ribu murid penegak hukum dan murid inti penegak hukum, beberapa dengan ekspresi cemas, beberapa dengan air mata, memandang Siakuan yang jatuh, dan berteriak. Kakak, menyerah. Kakak, lari dari platform tinggi. Petik 2. Bersila ke telinga kecemasan dan kepanikan Tuan dan rekan penegak hukum, Siakuan mengabaikan darah di wajahnya, berbalik ke udara, memuntahkan kekuatan spiritual dari tubuhnya, dan terbang ke puncak 10.000 meter jauhnya. Tan Yun berdiri di udara, rambutnya yang acak-acakan beterbangan, dia tampak seperti dewa kematian, menatap Siakuan yang sedang melarikan diri. Tidak ada belas kasihan di matanya, dan beberapa hanya niat membunuh tanpa akhir. Selama penerbangan Siakuan yang goyah, dia tidak lupa melihat ke belakang untuk melihat apakah Tan Yun mengejarnya. Melihat Tan Yun tidak mengejarnya, dia merasa lega.
Ketika dia hanya berjarak 100 kaki dari tepi platform tinggi, kecepatannya tiba-tiba meningkat dan melesat ke arah penonton. Pada saat yang sama, raungan terdengar di langit, Tan Yun. Aku tidak yakin. Aku akan bertemu lagi lain kali. Kalau begitu, aku harus membiarkanmu mati. Begitu kata-kata itu jatuh, cibiran terdengar seperti guntur, sayangnya kamu tidak punya waktu lagi. Langkah Dewa Hongmeng. Dengan kilatan sosok Tan Yun, dia mengangkangi kekosongan lebih dari 10.000 kaki. Tepat ketika Xia Kuan hanya berjarak 1 kaki dari tepi peron, Tan Yun jatuh dari langit, mengangkat tangannya, menekuk lengannya, dan membenturkan sikunya ke bahu Xia Kuan. Tidak, kaca, kaca. Jeritan hati Xia Kuan ditelan oleh 2 tulang yang melumpuhkan. Namun, Tan Yun menghancurkan bahu Xia Kuan dengan kedua sikunya, darah memercik, dan 2 lengan yang patah jatuh ke dalam kehampaan. Tuan, selamatkan aku. Xia Kuan mematahkan lengannya dan menyemburkan darah, dan meratap dan melemparkannya ke atas panggung. Anak magang. Tubuh tua Yuan Fengjun bergetar, matanya berlinang air mata, dan dia menatap Tan Yun dengan memohon, Tan Sengxi, tolong maafkan aku seumur hidupku. Tan Yun mencemooh Yuan Fengjun, terlalu malas untuk memperhatikan pihak lain, segera menukik ke bawah, dan berkata dengan suara yang dalam, Xia Kuan, aku akan mengirimimu pesan sebelum kamu mati, tidak peduli siapa yang mendukungmu, kamu akan melakukannya, hanya ada satu yang menyinggungku. Itu kematian. Wow, Tan Yun jatuh ratusan kaki di langit, dan pedang terbang ungu menghilang dari udara tipis dari tangan kanannya, dan memasuki cincin alam semesta. Segera, Tan Yun meremas kepala Xia Kuan dengan kedua tangannya secara tiba-tiba, dan menariknya ke dalam pelukannya, lutut kanannya tiba-tiba mengenai wajah Xia Kuan. Tidak, ledakan. Saat jeritan yang mendinginkan punggungnya terputus, kepala Xia Kuan pecah berkeping-keping seperti semangka. Ketika 10 jiwa suci spasial bergegas keluar dari mayat bersama-sama, mereka dicubit sampai mati oleh tangan Tan Yun, dan dimusnahkan menjadi abu. Ledakan. Tan Yun mengayunkan kaki kanannya ke tubuh tanpa kepala Xia Kuan, dan tubuh itu jatuh seperti bola meriam di depan para murid penegak hukum di puncak. Tan Yun berdiri di langit, menatap Yuan Fengjun, yang tampak sedih, dan mengucapkan setiap kata, penegak hukum Penatua, maaf, putra ini telah mengecewakanmu lagi. Tan Yun mengguncang seluruh tubuhnya, mengibaskan darah di jubah putih, mengambil langkah lembut, muncul di puncak, dan meminta maaf kepada Mu Mengging dan Song Wu Xiao, aku membuatmu khawatir. Mu Meng maju selangkah dan membantu Tan Yun merapikan rambutnya yang berantakan, dan berkata dengan lembut, tidak masalah, selama kamu aman, saudari Xiao dan aku akan bahagia. Pada saat ini, Tante Xuanzong di atas Yulou menatap mata Tan Yun, penuh persetujuan dan keterkejutan. Tan Yun benar-benar tidak membohongi dirinya sendiri, semakin tinggi wilayahnya, semakin kuat kemampuannya untuk menantang. Sen Subing menatap Tan Yun, dengan tatapan pemujaan yang tak terhentikan di matanya. Di antara ratusan ribu murid, Zhong Liyuxin, yang mengenakan gaun hijau dan menutup bulan, memandang Tan Yun dan hatinya terkejut, ketika saya berada di tahap ketiga dari alam jiwa suci, saya hanya bisa membunuh alam jiwa suci. Lawan 7 kali lipat, tapi dia bisa membunuh musuh dari Saint Soul Realm Dzogchen, dia benar-benar monster yang belum pernah terlihat dalam sejuta tahun. Juga, rahasia apa yang dia miliki, dan apa praktiknya? Misteri, dia adalah misteri. Ketika Zhong Liyuxin diam-diam berpikir, di puncak, para murid penegak hukum menangis. Xia Kuan adalah idola yang dipuja oleh para murid penegak hukum, dan bahkan jiwa yang mereka banggakan. Sekarang mereka telah menyaksikan Xia Kuan dibunuh oleh Tan Yun, lapisan 3 dari alam jiwa suci, beberapa dari puluhan ribu murid penegak hukum menangis, dan beberapa mengalami trans. Mereka bahkan tidak berani menatap langsung ke arah Tan Yun. Ketika mereka melihat Tan Yun, mereka akan memikirkan Tan Yun membunuh ratusan murid penegak hukum di Platform of Destruction lebih dari 5 tahun yang lalu. Pikirkan adegan di mana Tan Yun membunuh Zhao Wanxia, putra penegak hukum. 1 tahun yang lalu, Tan Yun memaksa Yuan Feng untuk berlutut dan secara pribadi membunuh putra penegak hukum Yuan Zi. Baik hari ini atau di masa depan, Tan Yun adalah mimpi buruk para murid penegak hukum. Mimpi buruk yang berkepanjangan. Mereka takut. Ketakutan dari lubuk jiwa. 775 bab 16 lahir. Melihat mayat Xia Kuan, para murid dari berbagai pembuluh darah yang berpartisipasi dalam kompetisi inti 10 saluran, tampak serius, dan tidak pernah memandang rendah Tan Yun.
Di lantai atas, Yuan Feng Jun memikirkan kematian putranya dan kematian muridnya hari ini. Hatinya terdengar seperti binatang buas yang mengaum. Tan Yun, tetua penegak hukum bersumpah bahwa dia akan menjatuhkanmu. Setelah mengambil keputusan, Jun Yuan Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, Tan Yun memenangkan game kedua. Sekarang, game pertama dan ketiga. Mendengar itu, orang suci dari 5 jiwa dan 1 garis mengenakan gaun biru muda, Luo Ruoshui, dengan sudut rok terbang ke atas, menyapu ke platform tinggi. Sosoknya yang indah menjulang di bawah belenggu rok biru, 3.000 sutra hijaunya terbang tertiup angin, dan wajahnya yang seperti ikan dan angsa liar menjelaskan apa artinya tidak tergesa-gesa. Sebagai kecantikan pertama dari 5 jiwa gerbang suci, dia menarik perhatian murid laki-laki segera setelah dia naik ke atas panggung. Keindahan seperti itu jarang terjadi, dan satu-satunya cara untuk menjadi menggoda adalah itu. Pada saat yang sama, tidak ada yang akan meremehkannya, karena dia terkenal. Ketika dia adalah murid dari alam jiwa ilahi dari Sekte Suci, dia menjadi terkenal dalam pertempuran pertama dan menjadi yang teratas dalam daftar suci, dan dikanonisasi sebagai orang suci dalam satu langkah. Orang suci harus menang. Ratusan ribu murid dari 5 jiwa dan 1 baris berteriak dan bersorak. Wow, pada saat ini, Danmai Dongying menggambar di platform tinggi dengan ekspresi serius, dan berdiri menghadap Luo Ruoshui. Dongying menatap Luo Ruoshui, posturnya yang tinggi dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Pertempuran daftar suci, ketika aku kalah darimu, aku berkata bahwa suatu hari, aku akan menebasmu. Luo Ruoshui menatap Dongying, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Kamu bukan lawanku selama pertempuran daftar suci, dan sekarang kamu bahkan tidak lebih. Nada yang besar, Dongying melambaikan tangan kanannya, dan pedang terbang keluar dari tangannya. Pedang itu menunjuk ke arah Luo Ruoshui. Pedang yang cerah, kirim kamu ke jalan. Mengapa kamu membutuhkan pedang untuk membunuhmu? Luo Ruoshui berdiri tegak dan tidak bergerak, menghadap Dongying dengan postur atasan. Mencari kematian. Suara Dongying melemah, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan kematian yang mengerikan. Kekuatan kematian seperti awan setinggi ratusan kaki, menutupi Dongying. Jelas Dongying adalah jiwa kematian. Membunuh. Di awan gelap yang dibentuk oleh kekuatan kematian, suara Dongying terdengar. Tiba-tiba, awan gelap kematian tiba-tiba membengkak, seperti gelombang hitam, menelan Luo Ruoshui tidak jauh. Ketika Luo Ruoshui ditelan, apa yang dia tinggalkan untuk Tan Yun dan semua orang masih meremehkan. Ho, tiba-tiba, di atas meja yang ditutupi oleh kekuatan maut, sinar pedang yang dipadatkan dari kekuatan maut naik tegak atau diagonal ke langit, menghancurkan langit dan menembus kehampaan. Setiap pedang Dongying penuh dengan kematian dan aura yang kuat. Karena jiwa Tan Yun hanya sekuat tingkat ke-9 dari alam jiwa suci, tidak mungkin untuk melihat proses pertempuran sengit dari 2 putri dari alam jiwa suci Dzogchen. Karena dia tidak bisa melihatnya, Tan Yun mengabaikannya begitu saja. Pada saat ini, suara terkejut Tuo Baiying terdengar dari telinga Tan Yun. Luo Ruoshui, kecepatannya sangat cepat, gerakannya sangat kejam, Dongying akan mati. Saudaraku, jika kamu bertemu Luo Ruoshui, hati-hati dengan orang ini kuat. Suara Tuo Baiying jatuh, dan teriakan tragis Dongying tiba-tiba terdengar di platform tinggi yang ditutupi oleh kekuatan kematian. Jeritan semacam ini, seolah-olah Dongying melihat sesuatu yang sangat menakutkan, itu akan keluar. Jeritan penuh kengerian dan keputusasaan segera terdiam, dan segera, kekuatan kematian yang menjebak platform tinggi itu menghilang. Ketika lebih dari 3 juta murid melihat pemandangan di atas meja, ekspresi mereka berubah secara drastis, dan mereka semua menghirup udara. Wajah Zhongwu Xiao dan Mu Mengki pucat. Tan Yun menatapnya, alis pedangnya berkerut, tapi dia melihat Dongying terbaring di genangan darah. Ada 5 lubang darah di dahinya, dan darah menyembur keluar dari lukanya. Seluruh tubuhnya tidak terluka. Jelas, ketika dia menyerang Luo Ruoshui dengan pedang, dia dibunuh oleh Luo Ruoshui. Centang untuk centang. Di samping mayat Dongying, wajah Luo Ruoshui tanpa ekspresi dan ramping, dan 5 jari ramping tangan kanannya berlumuran darah. Darah mengikuti paku dan menetes ke meja, memercikkan bunga-bunga indah dari darah. Orang suci itu perkasa. Santo, kami memujamu. Petik 2 petik 2. Tiba-tiba, ratusan ribu murid dari 5 jiwa dan 1 baris berteriak. Menghadapi sanjungan dan sanjungan, Luo Ruoshui menutup telinga padanya,
matanya yang dingin melayang ke arah Tan Yun dan Tuoba Yingying. Pada saat ini, suara Jun Yuanfeng dari Yulou berkata, di game ketiga, Santo 5 jiwa Luo Ruoshui menang. Wow, tangan kanan Luo Ruoshui bergetar, dan setelah mengocok darah, dia terbang dari platform tinggi dan muncul di puncak. Saat melewati Tan Yun dan Tuoba Yingying, Zhu Qiki dengan ringan berkata, kalian berdua sebaiknya tidak bertemu orang suci ini. Kalau tidak, Dong Ying akan menjadi akhirmu. Setelah mendengar ini, Tuoba Yingying mencibir dan berkata, saya harap Anda tidak bertemu saya, jika tidak, saya akan membuat Anda lebih jelek dari Dong Ying. Setelah mendengarkan, Luo Ruoshui tersenyum dan berjalan melewati Tan Yun dan Tuoba Yingying dengan jijik. Tan Yunjian sedikit mengernyit, dan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian di game keempat game pertama, Sima Lingheng, putra bijak Feng Lei, bermain melawan Feng Xixi, jiwa binatang itu. Sima Lingheng, yang memiliki atribut ganda angin dan guntur, dan Feng Xixi, yang mengilhami jiwa suci binatang buas untuk mengerahkan kekuatan 10 kali lipat, masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka dan meluncurkan pertempuran hantu dan roh yang mengejutkan. Setelah setengah jam pertempuran sengit, Feng Xixi dikalahkan, dengan darah mengalir di mulutnya, mencengkeram luka pedang yang menembus dadanya, dan melarikan diri dari platform tinggi dan jatuh ke genangan darah. Ketika Yuan Fengjun mengumumkan bahwa Sima Lingheng telah menang, di lantai atas, Sima Yu, kepala gerbang suci Feng Lei, tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Dia cukup puas dengan cucu Sima Lingheng. Wow, Sima Lingheng melakukan tendangan voli di depan Tan Yun, menatap Tan Yun dengan merendahkan, dan berkata dengan sengit, semut, sebaiknya kamu berdoa agar kamu tidak bertemu denganku di duel berikutnya. Jika tidak, anak suci ini akan memberitahu kamu apa hidup lebih baik daripada mati. Setelah itu, Sima Lingheng melirik Tuoba Yingying, sama denganmu. Tuoba Yingying dan Tan Yun menutup telinga, tetapi niat membunuh muncul di hati mereka. Dalam pertempuran menentukan 6 jam berikutnya, ada sorak-sorai dan tangisan dari waktu ke waktu di puncak. Dalam pertempuran, seorang ahli terkenal menghancurkan kemenangan, dan seorang murid terkenal terluka parah dan meninggal secara tragis di platform tinggi. Saat matahari terbenam seperti darah, dan game ke-16 pertama berakhir. 16 pemain yang maju ke babak kedua semuanya kuat, berkekuatan sedang, jenius di antara para jenius. Mereka adalah, Tan Yun dan Tuoba Yingying, semuanya maju. 5 jiwa dan 1 urat Luo Ruoshui. Feng Lei, Sima Lingheng, Sima Lingrou, Geqin, semuanya maju. Jiwa kuno Su Yuxiao dan Jiang Yangcheng maju. Jiwa suci, Dongfang Siki dan Luo Shengze maju. Fei Xiong, Zhu Geke, dan Jin Shaohong di barisan jiwa binatang semuanya maju. Feng Qingxin maju. Qimai Xie Xiong maju. Fu Mai Zhu Junyu maju. Di lantai atas, Yuan Feng berdiri menghadap matahari terbenam dengan ekspresi serius dan berkata dengan keras, menurut aturan kompetisi, dari kompetisi pertama hingga kejadian pertama, tidak akan ada gangguan di tengah. Oleh karena itu, 16 jenius yang memasuki game kedua sekarang akan menarik undian untuk duel kedua. Bab 776 Pertikaian. Selanjutnya, 16 pemain Tan Yun ditarik untuk menentukan lawan, dan urutan 8 game kedua. Babak pertama, Su Yuxiao vs Jiwa Kuno Jiang Yangcheng. Babak kedua, Jiwa Suci satu kapal Dongfang Siki vs Fu Mai Zhu Junyu. Babak ketiga, Feng Lei Mi Geqin vs Feng Lei Mi Sima Lingrou. Babak keempat, Beast Soul Duan Fei Xiong vs Beast Soul Line Su Geke. Babak kelima, Tuoba Yingying vs Sima Lingheng. Game ke-6, Feng Qingxin vs Qimai Xie Xiong. Ronde ke-7, Jiwa Suci satu kapal Shengze vs dan Vena Jin Shaohong. Babak ke-8, Luo Ruoshui vs Tan Yun. Setelah 16 orang mengetahui lawan mereka, ada yang senang dan ada yang khawatir, beberapa bersemangat dan beberapa serius. Terutama Sima Lingheng, yang sebelumnya mengancam akan membunuh Tan Yun dan Tuoba Yingying, sangat bersemangat ketika mengetahui bahwa lawannya adalah Tuoba Yingying. Di sisi lain, Luo Ruoshui memandang Tan Yun ke samping, dan di wajah aslinya yang dingin, senyum aneh yang membuat punggungnya merinding. Tan Yun perlahan memandang Luo Ruoshui ke samping, sudut mulutnya sedikit naik, dan dia tersenyum acuh tak acuh. Di lantai atas, suara Yuan Feng Junlang tetap ada di puncak untuk waktu yang lama. Sekarang tetua penegak hukum mengumumkan bahwa putaran kedua game pertama secara resmi dimulai. Setelah itu,
lebih dari 3 juta murid yang menonton di puncak terdiam. Bagi semua orang, adalah keberuntungan besar untuk melihat pertarungan para jenius hebat. Wow, putra bijak dari jiwa kuno, Su Yuxiao, dan jiwa kuno Jiang Yangcheng, menyapu platform bernoda darah bersama-sama. Su Shengxi, Jiang Mo mengakui bahwa dia bukan lawanmu, Jiang Mo mengaku kalah. Jiang Yangcheng membungkuk dalam-dalam, menundukkan kepalanya, sentuhan keengganan melintas di matanya. Dia adalah murid langsung Su Liunian, kepala jiwa kuno gerbang suci, dan jika dia menggunakan semua kemampuannya, dia mungkin tidak akan kalah dari Su Yuxiao. Tapi Su Yuxiao adalah cicit Su Liunian. Jiang Yangcheng harus mengakui kekalahan, dan pada saat yang sama, Su Yuxiao mampu melaju ke game ketiga tanpa kehilangan kekuatan apapun. Saudara Jiang, Anda telah menerima. Su Yuxiao melangkah maju dan tersenyum dan membantu Jiang Yangcheng berdiri. Jiang Yangcheng mengepalkan tinjunya dan berkata, saya berharap Shengxi memasuki perempat final terlebih dahulu. Setelah itu, Jiang Yangcheng tersenyum cerah dan menyapu platform tinggi. Penatua penegak hukum mengumumkan bahwa di game pertama game kedua, Su Yuxiao akan menang. Yuan Fengjun mengumumkan, wow, Su Yuxiao menyapu platform tinggi, muncul di puncak, membenci Tan Yun, dan berbisik, kamu sebaiknya berdoa agar kamu tidak mati di tangan Luo Ruoshui. Jika tidak, jika kamu bertemu anak suci ini, kamu akan mati dengan susah payah, untuk melihat. Dihadapkan dengan provokasi, Tan Yun tetap acuh tak acuh. Dia menebak apakah Luo Ruoshui, si maling Heng yang memprovokasi dia sebelumnya, atau Su Yuxiao sekarang, dia harus tahu bahwa lebih dari 5 tahun yang lalu dan setahun yang lalu, orang-orang berbaju hitam yang ingin bunuh diri ditutupi. Sekarang tetua penegak hukum mengumumkan bahwa game kedua dari game kedua akan dimulai. Ketika suara Yuan Fengjun terdengar lagi, sebuah bayangan menyapu platform tinggi dan berubah menjadi santo jiwa suci Dongfang Siki. Dia bukan hanya orang suci, tetapi juga cucu perempuan Dongfang Sangzi, kepala pintu dan jiwa suci. Zhu Junyu, rune melawannya, adalah cucu Zhu Daosheng, kepala rune pintu suci, dan putra rune pintu suci. Di lantai atas, Dongfang Sangzi memandang Zhu Daosheng ke samping, dan berkata dengan muram, Kepala Zhu, cucu perempuan dari kepala ini adalah murid pertama dari pintu suci dan jiwa suci. Kepala ini dengan baik hati mengingatkan Anda, cepatlah dan biarkan cucumu menyerah, selamatkan hidupmu. Hah? Zhu Daosheng mendengus dingin, kepala buku juga dengan ramah mengingatkan Anda bahwa lebih baik membiarkan cucu perempuan Anda menyerah, jika tidak, cucu-cucu saya akan hancur. Aku tidak tahu apa itu pantas untuk mati. Begitu kata-kata Dongfang Sangzi jatuh, Zhu Junyu sudah meluncur di platform tinggi dan bertarung dengan Dongfang Siki. Mengaum. Di platform tinggi, ada auman harimau, tetapi pakaian tubuh bagian atas Zhu Junyu meledak satu demi satu, dan auman harimau datang dari dadanya. Saya melihat sebuah totem dibordir di dada Zhu Junyu. Di dalam totem, harimau berkepala dua yang menakjubkan meraung seolah-olah hidup kembali. Tiba-tiba, aura mengerikan menyebar dari tubuh Zhu Junyu, membuat kotak dan kekosongan bergetar. Retak. Agak menarik, sepertinya talisman juga memiliki master, siapa yang tahu cara memperbaiki talisman ke dalam tubuh Zhu Junyu. Tan Yun melihat totem di Zhu Junyu. Ketika dia terkejut, kerumunan murid di puncak mendengar suara-suara ngeri. Kamu, lihat Zhu Junyu. Mengerikan. Petik 2. Di depan mata semua orang, tubuh Zhu Junyu melonjak puluhan ribu, dengan rambut panjang biru yang tebal keluar dari tubuhnya, dan kuku di tangannya tiba-tiba menjadi seperti sabit. Hantu Xuanhu, pembunuhan kilat Qijue. Monster humanoid Zhu Junyu membawa kekosongan yang runtuh, mengepung Dongfang Siki dari kekosongan dengan postur menggelegar, dengan sosok yang tidak menentu, melintas 6 kali sebelum menghilang dari udara. Tidak ada murid yang bisa menangkap Zhu Junyu, seolah-olah dia menghilang begitu saja dari platform tinggi. Dongfang Siki berdiri di udara dengan ekspresi serius, memegang pedang di tangan kanannya, menutup matanya yang indah, kesadaran spiritual menyelimuti seluruh platform tinggi. Dongfang Siki, mati. Tiba-tiba, disertai dengan raungan yang menyerupai binatang buas dan manusia, cakar harimau merobek kehampaan dan menonjol keluar dari kehampaan, dan membanting leher Dongfang Siki ke bawah. Pompa. Dongfang Siki memegang pedang di tangan kanannya, bibir merahnya menggeliat, dia tidak tahu apa yang dia katakan, dia buru-buru mundur dan tidak bisa menghindar, meninggalkan bekas cakar berdarah di lehernya.
Ketika semua orang mengira Dongfang Siki terbang di udara dan mundur dengan mantap, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Mil beku. Tiba-tiba, pergelangan tangan Dongfang Sikihau berputar, dan bayangan pedang putih memotong ke arah Su Junyu yang sedang terbang. Napas surga dan bumi yang membeku menyembur dari bayangan pedang, memenuhi seluruh platform tinggi. Dalam sekejap, lapisan gletser dengan ketebalan ratusan meter dan radius ribuan meter terbentuk di kehampaan, membekukan Su Junyu di dalamnya. Mengaum, hancurkan untuk anak ini. Su Junyu meraung seperti monster manusia, dan segera, gletser bergetar dan retakan muncul. Dan retakan semakin besar dengan kecepatan tinggi, seolah-olah setelah beberapa napas, Su Junyu akan keluar dari masalah. Namun, Dongfang Siki tidak memberi Su Junyu kesempatan sama sekali. Tubuhnya yang tinggi dipenuhi dengan kekuatan waktu, dan dia terjun ke dalam gletser dengan pedangnya. Dia seperti ikan di gletser, dan langsung datang ke sisi Su Junyu, dan membawa tirai pedang untuk menutupi Su Junyu. Pompa, lempar, cadangan, darah berceceran, daging dan darah beterbangan, Su Junyu terbelah oleh pedang yang kacau. Dongfang Siki, selamatkan nyawa cucuku. Tangisan patah hati Zhu Daosheng terdengar di lantai atas. Kemudian, suara acuh tak acuh Dongfang Sangzi datang dari Yulou, aku ingin membunuh cucuku, tapi sekarang konyol untuk meminta belas kasihan. Kier, bunuh. Begitu kata, bunuh, jatuh. 10 jiwa suci yang baru saja muncul dari mayat di gletser dipenggal oleh Dongfang Siki dengan pedang. Segera, gletser menghilang ke langit, dan Dongfang Siki menyapu platform tinggi. Setelah pandangan dingin ke arah Tan Yun, dia berhenti dan berdiri. Bab 777 membunuh Sima Lingheng. Di lantai atas, Zhu Daosheng, kepala rune gerbang suci, melihat mayat cucunya, tubuh tuanya gemetar, dan air mata berlumpur menetes. Selanjutnya, Yuan Fengjun mengumumkan dimulainya game ketiga dari game kedua. Sisi yang berlawanan adalah Feng Lei, Mei Giqin, dan Sima Lingrou. Sima Lingrou bukan hanya cucu dari Sima Yu, kepala pintu suci Feng Lei, tetapi juga seorang santo, yang dapat digambarkan sebagai status terhormat. Tapi dia masih tersenyum pahit, dan menyerah pada Geqin. Karena Geqin adalah cicit dari seorang leluhur di Feng Lei. Setelah Geqin memenangkan game ketiga, game keempat adalah beruang terbang dari jiwa binatang, melawan Suge ke dari jiwa binatang. Seperti pada game ketiga, meskipun Duan Feixiong adalah keponakan Duan Changqiong, dia sudah kebobolan di hadapan busur hormat dan tidak biasa Sugeke. Adegan ini membuat para penonton bingung. Semua orang tahu identitas Duan Feixiong, tapi tidak banyak tentang Sugeke. Hanya paman dan keponakan Duan Changqiong dan Duan Feixiong yang tahu bahwa Sugeke adalah penguasa istana abadi dan keponakan Sugeyu. Tan Yun memandang Sugeke dan mencibir dalam hatinya, Duan Changqiong adalah mata-mata Su Jiyu di Huang Fu Sengsong. Sekarang Duan Feixiong sangat menghormati Sugeke, mungkinkah Sugeke terkait dengan Su Jiyu? Ketika Tan Yun diam-diam berpikir, suara seperti lonceng Yuan Fengjun terdengar dari menara giok, game keempat dari game kedua, Sugeke menang. Selanjutnya, di game kelima, Tuoba Yingying, garis layanan berjasa, melawan Sima Lingheng, putra suci garis Feng Lei. Mendengar ini, ratusan ribu murid di barisan Feng Lei berteriak-teriak. Putranya akan menang. Tuoba Yingying harus dibunuh. Putra suci, kamu harus tak terkalahkan dan berjuang untuk tempat pertama. Putra suci, kami memujamu. Petik 2. Sima Lingheng melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, menatap Tuoba Yingying dengan main-main, aku sudah bilang sebelumnya, jangan temui aku. Tapi yang jelas, langit tidak peduli padamu. Hahaha, hahaha. Sima Lingheng tertawa terbahak-bahak, meluncur ke platform tinggi, melambaikan jubahnya, menunjuk ke arah Tan Yun, dan tersenyum, bersiaplah untuk mengambil mayat untuk sepupumu. Oh tidak, dia akan dibunuh olehku, memiliki kesempatan untuk mengumpulkan mayatnya. Tan Yun berkata dengan ringan, saya harap Anda bisa tertawa terakhir. Dengan mengatakan itu, Tan Yun memandang Tuoba Yingying ke samping dan berkata dengan keras, Yingying, bunuh dia. Tuoba Yingying berkata sedikit, sepupu, jangan khawatir, aku akan melakukannya. Sima Lingheng sepertinya mendengar lelucon besar, tersenyum dari telinga ke telinga, cek Tut, aku sangat takut. Tiba-tiba, Sima Lingheng membuang senyumnya, matanya penuh kedinginan, dan dia menatap Tuoba Yingying di puncak, kamu adalah semut 8 kali lipat di alam jiwa suci,
berpikir bahwa prajurit yang membunuh 9 alam lipat adalah lawan dari putra suci ini. Konyol, berguling dan mati untuk Ben Sengsi. Mendengar ini, Tuoba Yingying menyipitkan mata ke arah Sima Lingheng, matanya semakin dingin, dan bibir Zunya terbuka dengan ringan, aku mencari kematian. Kekuatan ilahi klan, surga langkah ilahi klan surga. Tuoba Yingying yang mengenakan rok putih tiba-tiba memenuhi tubuhnya dengan aura suci dan murni yang tak dapat dijelaskan. Dia menghilang dari puncak dalam sekejap, dan kemudian ribuan kaki kekosongan melintas di saat berikutnya, seolah-olah hantu muncul di belakang Sima Lingheng, jari giok menunjuk ke bagian belakang lehernya. Kecepatan cepat. Di lantai atas, Sima Yu terkejut, hati-hati, cucu. Kakek, jangan khawatir, cucunya mudah membunuhnya. Sima Lingheng berkata dengan arogan, berbalik ke samping, dan pedang terbang keluar dari udara dari tangan kanannya dan menembus dada Tuoba Yingying di belakangnya. Menghadapi serangan balik Sima Lingheng, Tuoba Yingying sepertinya tidak bisa menghindar dan membiarkan Fei Jian menusuk. Pompa, pedang panjang, dengan darah merah, menembus dada kiri Tuoba Yingying dengan akurat, dan menembus dari belakang. Melihat ini, Shen Subing dan Tantai Xuanzong Huoran di lantai atas berdiri. Mereka tidak menyangka bahwa Tuoba Yingying, yang selalu optimis, akan sangat lemah di depan Sima Lingheng. Yingying, Shen Subing berteriak dengan cemas. Kepala layanan berjasa, jangan berteriak. Sima Yu tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Cucuku memukul hati Tuoba Yingying dengan pedang, dia tidak lagi baik. Hanya karena dia ingin membunuh cucuku, dia tidak menimbang berapa banyak kati yang dia miliki. Ketika nada menghina Sima Yu, suara murid Feng Lei di puncak, bercampur dengan seruan semua orang, bergema di langit. Putra suci kita benar-benar luar biasa. Iya, saya pikir Tuoba Yingying akan membunuh prajurit militer dengan satu jari, tetapi dia masih menjadi kuda hitam dalam kompetisi ini. Saya tidak berharap menjadi begitu lemah dan menyedihkan di depan putra kita. Hahaha, tidak juga, atau karena Tuoba Yingying terlalu lemah, kita hanya bisa mengatakan bahwa putra suci kita terlalu kuat. Hei, ini benar-benar mengecewakan. Kupikir Tuoba Yingying dan Sima Lingheng akan bertarung, tapi aku tidak mengira Tuoba Yingying akan mati. Bukankah demikian? Petik 2. Pada saat ini, di puncak, hanya 3 dari mereka yang tampak sangat tenang. Mereka bertiga secara alami adalah Tan Yun, Mu Mengyao, dan Zhong Wuxiao, karena mereka tahu bahwa Tuoba Yingying adalah reinkarnasi dari Dewa Surgawi. Langit tidak memiliki hati dan memiliki tubuh yang hampir tidak bisa dihancurkan. Di peron tinggi, Sima Lingheng memandang Tuoba Yingying, yang kepalanya tertunduk di depannya. Dia memegang pedang di tangan kanannya, dengan kejam memutar bilahnya, memutar perlahan di tubuh Tuoba Yingying, mengangkat kepalanya dengan penuh kemenangan dan tertawa. Hahaha, Tuoba Yingying, kamu hanya ingin membunuh anak ini. Kamu semut, apakah kamu pikir berurusan dengan anak suci semudah berurusan dengan tentara militer? Tanpa menunggu kata-kata Sima Lingheng, tiba-tiba, suara acuh tak acuh yang indah, dengan jelas menyebar ke telinga semua orang, ya, gadis ini membunuhmu semudah seorang prajurit. Apa? Di mata semua orang yang ketakutan, tetapi melihat Tuoba Yingying yang sekarat dan menundukkan kepalanya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan senyum seperti penyihir, menatap Sima Lingheng. Jari dewa penghancur kekuatan supernatural klan surga. Tuoba Yingying mengacungkan jari giok kian-kian dan mengetuk tangan kanan Sima Lingheng yang memegang pedang seperti kilat. Sima Lingheng menjerit kaget, ah, kamu telah menembus jantungku, bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Tidak, tanganku, tanganku. Tangan kanan Sima Lingheng memegang pedang, dan bahkan seluruh tulang lengan kanan, hancur setiap inci di bawah kulit. Pompa, dengan niat membunuh di wajah Tuoba Yingying, tangan kanannya dengan cepat mencabut. Pedang terbang yang menembus dadanya, dan darah tiba-tiba muncul, dan kaki Sima Lingheng terpotong. Berdebar, Sima Lingheng meratap seperti babi, dan begitu dia jatuh ke dalam genangan darah, Tuoba Yingying mengambil pedang dan memasukkan banyak darah yang mekar ke jantung Sima Lingheng. Mata Sima Lingheng retak, dan mata yang berangsur-angsur runtuh sangat rumit. Ada kebingungan, keengganan, kemarahan, ada kepanikan, keputusasaan, ada juga nostalgia untuk dunia. Dia bertanya-tanya mengapa Tuoba Yingying menembus jantungnya tanpa membahayakan. Apa yang dia tidak mau dan marah adalah dia diserang secara diam-diam oleh Tuoba Yingying sebelum dia mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya sama sekali.
Kesadarannya berangsur-angsur kabur, dan akhirnya kepalanya dibelokkan dan dia mati dalam kemarahan. Bab 778 Tan Yun vs Luo Ruoshui. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Ketika 10 jiwa suci Sima Lingheng dengan atribut ganda angin dan guntur, dengan suara memohon belas kasihan, mengebor kepala mereka bersama-sama, Tuo Bai Yingying mengeluarkan pedang terbang dan melemparkan pedang terbang. Setelah menembus 10 jiwa suci, pedang terbang menembus kepala Sima Lingheng. Pada titik ini, jiwa suci Sima Lingheng telah menghilang, dan putra kebanggaan satu generasi telah jatuh. Apakah kematian Sima Lingheng dianiaya? Sungguh ketidakadilan. Karena kekuatannya yang sebenarnya, hidupnya akan hancur sebelum ditampilkan. Dari Tuo Bai Yingying, hancurkan tangan kanan Sima Lingheng dengan satu jari, lalu potong kakinya dengan pedang, dan tusuk jantungnya dengan pedang. Seluruh proses diselesaikan dengan bernapas. Di hadapan pembalikan mengejutkan Tuo Bai Yingying, semua orang tidak melambat sama sekali. Setelah hening sejenak, di lantai atas, Sima Yu berdiri gemetar, air mata keruh mengalir di pipinya yang keriput, mendesis dan menangis, cucuku yang baik. Saudara laki-laki. Di puncak-puncak, Sima Lingrou menangis memilukan, air mata menetes. Wow. Kakak. Sima Lingrou mengepalkan tinjunya, kukunya menusuk telapak tangannya, dia memandang Gekin ke samping, menangis sambil menangis, Saudari Ge, jika Anda bertemu Tuo Bai Yingying di duel berikutnya, tolong bantu saya membunuhnya, oke? Merayu. Adik perempuan, orang tidak bisa hidup kembali setelah mati, jangan terlalu sedih. Wajah Agung Gekin penuh dengan ekspresi kejam, jangan khawatir, jika aku bertemu dengannya, aku akan membunuhnya. Pada saat ini, ratusan ribu murid angin dan guntur di puncak menangis dan berteriak. Di peron yang tinggi, Tuo Bai Yingying menatap mayat Sima Lingheng. Kamu terus mengatakan kamu ingin merobek-robek tubuhku, dan tidak membiarkan saudara laki-lakiku mengumpulkan mayatnya. Sekarang, hehehehe, kakakmu dan kakekmu yang tidak bisa mengumpulkannya, tubuh untukmu. Itu, Tuo Bai Yingying berduka atas Sima Yu dan Sima Lingrou, lengan gioknya bergerak, dan tiba-tiba, ratusan bilah kekuatan spiritual menyelimuti tubuh Sima Lingheng. Su, ho, pompa, engah, daging dan darah beterbangan, kabut darah terisi, mayat itu berubah menjadi segumpal daging cincang. Wow, Tuo Bai Yingying berkibar dalam warna putih, meluncur menuruni platform tinggi, muncul di puncak-puncak, tersenyum pada Tan Yun. Pada saat ini, Tante Xuanzong menatap Tuo Bai Yingying, dengan ekspresi terkejut di matanya. Dia dengan cermat menemukan bahwa luka di punggung Tuo Bai Yingying yang baru saja ditusuk oleh pedang panjang itu sudah utuh, hanya dengan sedikit noda darah. Sepupu Yuner, fisik seperti apa dia? Dia baru saja ditusuk jantungnya dengan pedang oleh Sima Lingheng, tapi dia seperti orang yang baik-baik saja. Ketika Tante Xuanzong diam-diam berpikir, Yuan Fengjun mengumumkan game ke-6 dari game ketiga. Segera, Feng Qingxin, Sein Maiden, dan Xie Xiong, Sein Child, Qi Mai, menyapu kembali ke platform tinggi. Tanpa godaan apapun, keduanya memulai pertempuran sengit. Di platform tinggi, pedang, dan bayangan melesat melintasi langit, dan langit dengan kejam terkoyak menjadi retakan sepanjang ribuan kaki. Tan Yunjian mengerutkan kening, tetapi melihat Feng Qingxin dihantam ke langit oleh pedang merah darah di tangan Xie Xiong, berhenti di udara, dan tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Dalam sekejap, 32 pedang terbang kuno datang dari cincin alam semesta. Itu meledak dan menyebar, dan formasi pedang diatur untuk menyelimuti Xie Xiong, yang memegang pisau besar. Berdengung. Saat berikutnya, dalam 32 pedang terbang, masing-masing menembakkan sinar pedang kekuatan kuno, dan 32 sinar pedang saling bersilangan, kekuatan mereka melonjak 32 kali, dengan kekosongan yang runtuh dengan radius ribuan kaki. Jatuh ke Xie Xiong. Di lantai atas, lelaki tua botak itu menolak menjadi debu, wajahnya berubah drastis, cucu cepat mengaku kalah. Setelah teriakan itu, dia memandang Feng Qingcheng ke samping. Kepala Feng, biarkan Qingxin berhenti. Aku mohon, cintai dan selamatkan nyawanya. Ketika suara indah Feng Qingcheng terdengar, suara ratapan Xie Xiong datang dari kekosongan hitam pekat yang runtuh di platform tinggi. Sage Feng, maafkan aku. Om, bibir Feng Qingxin bergerak diam-diam, dan segera, lampu pedang yang telah merobek langit runtuh. Segera, 32 pedang terbang berubah menjadi aliran cahaya dan dibawa ke cincin alam semestanya. Berdebar, Xie Xiong,
yang kehilangan satu tangan dan satu kaki, berteriak dan menabrak panggung. Segera, dia dengan enggan mengambil kaki yang patah dan lengan yang patah, dan melarikan diri dari platform tinggi. Setelah Feng Qingxin, gadis arogan dari surga, memenangkan game ke-6, game ke-7 adalah Luo Shengze, putra Saint Sol, melawan Jin Shaohong. Di puncak, kebanyakan orang tahu bahwa Luo Shengze bukan hanya putra suci, tetapi juga keturunan leluhur di garis jiwa suci. Duel antara keduanya belum dimulai, semua orang membicarakannya, Luo Shengze akan mengalahkan dalam beberapa napas, Jin Shaohong, yang namanya tidak dikenal di Danfest Cell. Di mata semua orang, Jin Shaohong jelas bukan lawan Luo Shengze. Ketika Tan Yun mengetahui identitas Luo Shengze di tengah diskusi di antara para murid, dia juga berpikir bahwa Jin Shaohong bukanlah lawan Luo Shengze. Tetapi begitu mereka berdua naik ke atas panggung, Tan Yun tahu bahwa dia salah. Dan para murid yang awalnya berpikir bahwa Jin Shaohong pasti akan mati, juga tampak seperti mereka telah melihat hantu. Di mata semua perhatian, Jin Shaohong fasih berbicara, melonjak ke langit, tiba-tiba langit menjadi ganas, dan langit retak, dan dia meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Setiap helai cahaya keemasan memancarkan aura horor yang sangat tidak stabil, dia seperti master di platform tinggi, mengawasi Luo Shengze yang telah terbunuh. Menutupi langit, robek tombak mendalam langit, Luo Shengze menggunakan semua metodenya, dan tangan raksasa-raksasa yang penuh dengan kekuatan maut menamparkan Jin Shaohong dengan kekuatan yang menakjubkan. Pada saat yang sama, Luo Shengze tersenyum licik, menembak dengan tombak gelap, dan ratusan kaki bayangan tombak kekuatan maut, menembus kehampaan, dan menuju Jin Shaohong. Hancurkan aku. Dalam cahaya keemasan, Jin Shaohong terbang seperti patung emas yang mengalahkan tendangan voli, sering mengayunkan kepalan pencakar langit yang dipenuhi cahaya keemasan, menembus langit, mengenai telapak tangan raksasa kekuatan kematian dan bayangan senjata kekuatan. Kematian. Boom, 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 boom. Dengan deru suara yang mengejutkan, telapak tangan raksasa dari kekuatan kematian dan bayangan senjata seperti langit yang tak terhitung jumlahnya, rapuh dan menyedihkan dalam serangan tinju emas, hancur berkeping-keping. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Luo Shengze berteriak ngeri, tinju emas bergegas ke arahnya. Tidak ada keraguan bahwa jika dia dipukul, Luo Shengze pasti akan mati. Gongsun Yangchun, Luo Shengze tidak bisa mati. Dongfang Sangzi di lantai atas di Yulou berkata dengan cemas, dia adalah keturunan leluhur jiwa suci saya, Anda dapat membiarkan Jin Shaohong berbelas kasih. Mendengar ini, Gongsun Yangchun tidak menunjukkan ekspresinya, dan segera, suara hormat terdengar dari benak Jin Shaohong, Tuan muda kedua, tinggalkan dia seekor anjing. Jika Anda membunuhnya, saya khawatir itu akan menyebabkan masalah bagi Jin Klan di masa depan. Setelah mendengar ini, Jin Shaohong, yang terbang menuju Saint Luo di platform tinggi, mengerutkan kening, dan dengan lambaian tangan kanannya, gedung pencakar langit menghilang. Terima kasih kakak Jin karena tidak membunuh. Luo Shengze gemetar dan membungkuk dalam-dalam pada Jin Shaohong dalam kehampaan. Mengakui, Jin Shaohong memeluk tinjunya dan menembak jatuh platform tinggi dengan penuh semangat. Pada saat ini, pikiran Tan Yun berdering dengan suara khawatir. Tan Yun, latihan Jin Shaohong barusan sedikit seperti latihan kota praja dari 6 klan kuno dan klan emas. Kamu memberitahu Yingying bahwa jika kamu bertemu dengannya selanjutnya, kamu harus lebih berhati-hati. Mendengar ini, Tan Yun menganggukkan kepalanya dengan berat, memasang penghalang kedap suara, menyelimuti Tuoba Yingying, dan memberitahunya tentang hal ini. Ketika Tan Yun mengangkat penghalang kedap suara, suara lama Yuan Fengjun terdengar lagi. Sekarang untuk putaran terakhir dari game kedua, Luo Ruoshui, Santo 5 jiwa dan 1 baris, akan menghadapi putra heroik Tan Yun. Bab 779. Tuoba Yingying menatap Tan Yun dengan ekspresi khawatir, dan berkata, kecepatan Luo Ruoshui tidak lebih lambat darimu. Juga, ketika dia membunuh Dong Ying di game pertama, aku merasa ajaib dalam dirinya. Saudaraku, jika kamu berada di kesempurnaan besar di alam jiwa suci, akan mudah untuk membunuhnya, tetapi sekarang kamu hanya tingkat ketiga dari alam jiwa suci, kamu tidak boleh ceroboh. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dengan sungguh-sungguh, aku mengerti. Setelah itu, Zhong Wu Xiao dan Mu Mengging mendesak Tan Yun untuk memperhatikan keselamatan. Pada saat ini, Luo Ruoshui, mengenakan gaun biru, datang ke Tan Yun dan yang lainnya.
Senyum aneh muncul di wajahnya pada Shen Yuloyan. Meng, Si Yao, apa ucapan selamat tinggalmu pada Tan Yun? Kalau tidak, begitu Tan Yun naik ke platform tinggi, kamu tidak akan punya kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Tatapan dingin Zhong Wuxiao Luo Shui berkata, pergi. Gadis ini tidak ingin melihatmu. Ini adalah kata umpatan pertama Zhong Wuxiao, yang menunjukkan kemarahan batinnya saat ini. Luo Shui menatap Zhong Wuxiao, dan mengucapkan setiap kata, hari ini kamu berani memarahiku, aku akan membayar dengan nyawamu di masa depan. Zhong Wuxiao tersenyum dan berkata, kamu akan hidup hari ini dulu. Juga, jika aku adalah Dzogchen alam jiwa suci sepertimu, aku akan menghancurkanmu dalam beberapa menit. Ketidakpedulian. Luo Shui tertawa dingin, melayang ke udara, melayang di platform tinggi seperti peri berbaju biru. Tiba-tiba, ada ratusan ribu murid dari 5 jiwa dan 1 baris, dan suara penyembahan tampaknya menelan puncak yang besar. Orang suci kita harus bisa menghancurkan Tan Yun. Omong kosong, apakah kamu bahkan ingin membicarakan ini? Kamu tahu, orang suci kita telah menjadi yang teratas dalam daftar suci dalam kompetisi murid Realm Divine Soul Realm 9 Vena Sekte Suci tertinggi. Juga, apakah kamu lupa? Orang suci kita memiliki lebih banyak gelar daripada Tan Yun. Ya, jangan bilang, aku lupa. Orang suci kami, ketika kami adalah murid sekte luar, kami adalah yang pertama di sekte luar. Kemudian, kontes besar 9 Meridian Sekte dalam juga nomor 1. Kontes 9 Meridian Xianmen juga nomor 1, ditambah bagian atas daftar suci, Santo kita memiliki 4 gelar pertama. Ya, Tan Yun hanya nomor 1 di pintu luar, pintu dalam, dan pintu abadi. Selama kita wanita suci, kali ini 10 pembuluh darah inti dari gerbang suci memenangkan hadiah pertama, dia adalah kemuliaan yang bisa dimiliki seorang murid. Ini adalah Grand Slam. Orang suci itu akan membunuh Tan Yun. Berpotensi membunuh Tan Yun. Petik 2 petik 2. Dengan suara pemujaan para murid yang tertinggal di telinganya, Luo Shui mengangkat tangan batu gioknya sedikit, dan segera, para murid dari 5 jiwa menjadi diam. Dia menatap Tan Yun dan berkata dengan dingin, orang suci ini telah lama mendengar bahwa kamu adalah yang pertama di pintu luar, pintu dalam, dan pintu peri. Hari ini, orang suci ini ingin melihat apakah kamu dapat selamat dari setengah seranganku. Waktunya. Tidak. Tan Yun menggelengkan kepalanya, jelas tidak. Setelah Tan Yun berbicara, tiba-tiba, bocoran yang mendominasi, karena aku akan membiarkanmu hidup paling lama untuk sesaat. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Tan Yun naik, mengambang di kekosongan platform tinggi, dan memilih untuk menyerang lebih dulu. Napas Tan Yun langsung melonjak ke tahap ke-9 dari alam jiwa suci. Segera setelah itu, kekuatan 11 atribut mempesona dari emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya, dimuntahkan dari tubuh, dan tampak sangat mempesona di malam yang berkabut. Niat membunuh Tan Yun sangat menakjubkan, dan dalam sekejap, kekuatan 11 atribut di tubuhnya mengalir ke pedang terbang ungu di tangan kanannya. Hongmeng membunuh Tuhan. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, dan di atas meja di bawah, Luo Shui, yang bergumam pada dirinya sendiri, tiba-tiba mengayunkannya ke bawah. Tan Yun adalah kekuatan magis tertinggi dari seni pedang Hongmeng, Hongmeng membunuh dewa. Merayu. Ledakan. Segera langit bergetar, dan bayangan pedang Hongmeng sepanjang 1000 kaki, dengan potongan-potongan kekosongan yang runtuh, bergegas ke arah Luo Shui. Sebelum bayangan pedang Hongmeng tiba, Yue yang kuat itu telah menyelimuti Luo Shui. Tubuh abadi setan Yin, rok biru Luo sedang berburu, dan rambutnya berkibar. Dengan pikiran, tiba-tiba, angin bersiul di langit di atas platform tinggi seperti teriakan setan. Semua orang terkejut, sepasang mata indah Luo Shui tiba-tiba berubah menjadi ungu. Hal yang sama berlaku untuk bibir dan alisnya. Tangan gioknya telah berubah menjadi ungu, dan armor ungu tajamnya memiliki panjang 3 inci dan memancarkan hutan cahaya dingin. Merayu. Tepat ketika bayangan pedang Hongmeng turun ribuan kaki di atas kepala Luo, ledakan energi iblis ungu seperti ular piton raksasa ungu melonjak keluar dari tubuh Luo. Ketika energi sihir ungu menyelimuti Luo Shui, bahkan Tante Xuanzong tidak dapat melihat Luo Shui dalam energi sihir ungu. Membunuh. Energi magis ungu naik ke langit,
dan dengan suara wanita yang suram dan mengerikan, energi magis ungu tiba-tiba menyapa bayangan pedang Hongmeng. Adegan ini tidak sepele, semua orang terkejut. Semua orang masih ingat kekuatan bayangan pedang Tan Yun Hongmeng. Tanpa diduga, Luo Ruoshui, yang diselimuti oleh udara iblis ungu, tidak akan menghindar dan pergi. Apa yang membuat semua orang semakin tidak terduga adalah ketika kelompok Ki Iblis Ungu itu menghadapi bayangan pedang besar Hongmeng, dengan suara keras yang cepat, bayangan pedang itu runtuh. Iblis yang sangat kuat. Tan Yun melihat ke bawah pada energi iblis ungu yang bergegas ke atas, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Energi iblis mengepul, energi iblis ungu meledak tiba-tiba, menelan radius ruang yang luas dan menelan Tan Yun. Di mata semua orang, hanya ada energi magis ungu yang mengerikan di atas platform tinggi, dan Tan Yun dan Luo Ruoshui tidak bisa dilihat. Shen Subing, Tan Tai Xuanzong, Mu Mengyao, dan Zhong Wu Xiao semuanya tampak sangat bermartabat dan gelisah. Pada saat ini, Tan Yun, yang mengenakan aura iblis yang mengerikan, memancarkan cahaya merah ajaib di matanya. Di bawah murid-muridnya yang agung, dia samar-samar menangkap sosok biru hantu, dan bergegas ke arahnya seperti kilat. Hati Tan Yun tercengang, kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak bisa melakukan langkah luar biasa sendirian. Kesuksesan, Luo Ruoshui, dengan rambut berkibar, langsung muncul di depan Tan Yun. Sepasang murid ungu iblis menatap Tan Yun, tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan kuku ungu tercetak di dada Tan Yun. Retakan. Dalam suara retakan tulang yang jelas, dada Tan Yun runtuh dan seteguk darah tercurah. Tetapi 5 jari Luo Ruoshui mematahkan 4 tulang rusuk Tan Yun, dan 5 jari berdarah dimasukkan ke dalam tubuh Tan Yun. Gulungan. Mata Tan Yun merah, dan tinju kirinya meledak ke arah gerbang air Loruo yang jahat. Ledakan. Luo Ruoshui memasukkan tangan kanannya ke dada Tan Yun, membalik tangan kirinya, dan memukul tinju kiri Tan Yun dengan seluruh kekuatannya. Mendesis. Rumputnya sangat kuat. Tan Yun tersedot kesakitan. Pukulannya yang cukup untuk menghancurkan senjata terhormat tingkat rendah itu tidak sama dengan telapak tangan ajaib Luo Ruoshui. Tinju kiri Tan Yun telah retak kulit, terkelupas daging dan darah, dan tulang jarinya telanjang. Membunuh. Tan Yun menahan rasa sakit di dadanya, memegang pedang di tangan kanannya dengan busur pedang, menebas leher Luo Ruoshui secara horizontal seperti kilat. Pupil ungu Luo Ruoshui bersinar dengan kilau haus darah, rambutnya menari, tubuhnya membungkuk seperti busur, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan 5 jari tangan kanannya yang telah dimasukkan ke dada Tan Yun berdarah, dan menghindar bahaya. Azab pedang memotong tenggorokan. Pada saat yang sama, lengan kanan Luo Ruoshui yang tanpa tulang melingkari lengan kanan Tan Yun yang memegang pedang secepat ular piton. Apa? Tan Yun membuat suara kesakitan, tapi Luo Ruoshui membungkus lengan tangan kanan Tan Yun dan menariknya tiba-tiba. Dalam sekejap, daging dan darah di lengan kanan Tan Yun terlepas. Dalam percikan darah, seluruh lengan dan tangan kanan Tan Yun menjadi tulang. Bab 780 tidak berubah warna. Kemudian, lengan kanan Luo Ruoshui, seperti ular, kembali normal, dan dengan cepat mengambil pedang terbang ungu dari tangan Tan Yun dan memegangnya di tangannya. Yin, pedang terbang ungu bergetar di tangan Luo Ruoshui dan ingin melepaskan diri. Luo Ruoshui menyemprotkan energi sihir ungu, seperti dasi ungu, melilit pedang terbang ungu, dan menjatuhkan pedang terbang ungu ke dalam kehampaan. Ledakan. Luo Ruoshui melakukan tendangan voli di udara, dan jari-jari kakinya yang mengandung kekuatan sihir yang hebat mengenai dagu Tan Yun secara tiba-tiba. Engah. Kulit dagu Tan Yun terkoyak, memperlihatkan tulang putih, dan ketika dia ditendang ke udara, Luo Ruoshui dengan senyum kejam di wajahnya. Tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya, meraih kaki kanan Tan Yun, dan menarik kirinya, tangan, menarik Tan Yun ke udara kembali. Wow! Kemudian, Luo Ruoshui muncul di atas Tan Yun dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi Tan Yun, sepasang pupil ungu bersinar dengan niat magis yang menelan segalanya. Pergi ke neraka. Ketika suaranya yang acuh tak acuh dan tanpa ampun terdengar, kaki kanannya menghantam kepala Tan Yun dengan sekuat tenaga. Ledakan. Dengan pukulan Gouge yang tumpul, 7 lubang Tan Yun melonjak darah, tubuhnya jatuh seperti meteor berdarah yang jatuh dari lautan energi sihir ungu yang luas. Ledakan. Platform tinggi bergetar, Tan Yun mendarat di punggungnya dan membanting keras ke platform tinggi putih. Dia sangat tragis pada saat ini. 5 jari tangan kirinya terlepas dan seluruh lengan kanannya menghilang, hanya tulang-tulangnya yang utuh.
Di lubang darah yang mengejutkan dari 5 jari di dadanya, darah mengalir keluar, dan ada darah yang mengalir keluar dari telinga, hidung, dan matanya. Yuner, Tantai Xuanzong tiba-tiba bangkit, cemas. Tan Yun, saudara laki-laki. Di puncak, Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, dan Tuoba Yingying sangat sedih sehingga mereka tidak bisa bernapas dan menangis. Tan Yun, Sen Subing di lantai atas, menatap Tan Yun, dia menangis seperti darah. Para kepala suku memandang Sen Subing dengan mencibir. Murid-murid lainnya juga melihat ke arah Sen Subing, masing-masing berpikir. Beberapa tebakan, bukannya Sen Subing, si cantik gunung es, terpikat dengan muridnya, kan? Lebih banyak orang berpikir bahwa kemampuan Sen Subing untuk duduk di posisi kepala gerbang suci adalah berkat Tan Yun. Karena itu, melihat penampilannya yang tragis, dia sangat aneh. Pada saat ini, Sen Subing tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, air matanya mengalir deras, dan air mata mengaburkan pandangannya, dan berteriak, Tan Yun, kami tidak ada lagi, kau lari. Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, Tuoba Yingying, menangis dan bergema. Tan Yun, dengarkan kata-kata kepala suku, lari. Kakak, lari. Kamu harus bertahan hidup, dan ada terlalu banyak hal yang harus kamu lakukan. Apakah kamu sudah melupakan semua ini? Ketika para wanita Mumeng menangis, kepala suku Yulou ingin membunuh Tan Yun dan tidak bisa menahan senyum. Jika Tantai Xuanzong tidak hadir, mereka pasti akan tertawa. Terutama Yuan Fengjun. Di sisi lain, ketika saya berpikir tentang Feng Qingcheng, Xie Juechen, Gongsun Yangchun, dan Zhu Daosheng yang telah menarik Tan Yun ke kamp mereka sendiri, mereka mengerutkan kening dan tidak tahu harus berpikir apa. Di puncak, ratusan ribu murid 5 jiwa dan murid-murid yang menginginkan Tan Yun mati, mereka tampak sangat bahagia. Para murid sangat ingin tertawa, tetapi mereka menemukan wajah hijau besi Xuanzong di Yulou Tantai, dan tidak berani berbicara. Di platform tinggi, Tan Yun, yang berdarah dari lubang Qi dan tampak tragis, masih terbaring tak bergerak, dengan napas lemah seolah-olah hidupnya sedang sekarat. Meskipun Tan Yun telah mematahkan 4 tulang rusuk dan tampak mengerikan, bagaimana dia bisa begitu munafik? Dikalahkan begitu mudah oleh Luo Ruoshui. Jangan, tentu saja tidak. Alasan mengapa Tan Yun terbaring di tanah berpura-pura terluka parah hanyalah mencari kesempatan untuk menggunakan formasi pedang besar. Dia jelas merasa bahwa energi magis ungu berguling di atas platform tinggi, dan indera spiritual Luo Ruoshui mengunci dirinya dengan kuat. Jika dia melakukan sesuatu, dia pasti akan memberikan pukulan fatal pada dirinya sendiri. Tan Yun berpura-pura terluka parah, dan alasan yang paling penting adalah sebelum dia bermain melawan Luo Ruoshui, dia tahu bahwa bahkan jika dia menggunakan langkahnya yang megah, kecepatannya tidak secepat itu. Merayu. Pada saat ini, energi iblis seperti gelombang ungu yang mengamuk, berguling dan melengkung ke samping, memperlihatkan Luo Ruoshui iblis yang berdiri di udara. Ketika penampilan Luo Ruoshui terlihat oleh semua orang, para murid di puncak, termasuk 5 jiwa dan 1 garis, merasakan rambut mereka ngeri. Luo Ruoshui, latihan apa yang kamu lakukan? Mengerikan. Ya, roh iblis itu luar biasa dan menakjubkan, aku bahkan tidak berani melihatnya, dia membuatku merasa juga, terlalu kuat. Ketika sebagian besar murid gemetar dan berdiskusi, Luo Ruoshui menatap 3 putri Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, dan Tuoba Yingying di puncak, dan dia menyeringai keras. Kenapa kamu menangis? Dia masih menghela nafas lega. Ketika dia benar-benar mati, belum terlambat bagimu untuk menangis. Tiba-tiba, minuman dalam tiba-tiba meledak, jangan khawatir, Jalang, bahkan jika aku mati, aku akan melihatmu mati dulu. Mu Mengyao, Tuoba Yingying, Zhong Wu Xiao, dan Sen Subing, yang menangis, gemetar dan buru-buru menyeka air mata mereka dan melihat ke platform tinggi. Formasi pedang ilahi Hong Mengtu. Pada saat ini, Tan Yun, berbaring telentang, tiba-tiba naik ke langit. Kemudian, cincin alam semesta berkedip, emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, cahaya, dan harta pamungkas dari 11 atribut, pedang terbang dari alam semesta. Berkedip keluar dari ring. Ketika 11 pedang terbang seperti bunga yang mekar, menembak ke sekeliling dalam bentuk cincin, Wei Yan, kepala dari 5 jiwa, berteriak dari menara giok, Ruoshui,
hancurkan pedang terbangnya, jangan biarkan dia mengatur pedangnya. Pembentukan. Begitu dia membentuk formasi pedang, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ketika Wei Yan mengingatkan, Luo Ruoshui yang bijaksana telah mengambil tindakan sebelumnya. Dengan energi iblis yang bergulir, Li Yingnya melintasi ruang seluas 5.000 meter persegi, dan kaki kanannya memegang pedang terbang metalik seperti kilat. Tan Yun, hari ini kamu mati, orang suci ini tidak akan memberimu kesempatan untuk menyusun formasi pedang. Luo Ruoshui berkata, kelima jarinya menekan keras, dan pedang terbang itu meledak tiba-tiba. Merayu, papa. Segera, Luo Ruoshui melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba, dari energi sihir ungu di langit, 11 energi sihir seperti naga ungu mengalir keluar, 10 di antaranya menembus kehampaan, menghancurkan semua 10 pedang terbang yang tergantung di kehampaan. Dan energi paling jahat, dengan kekosongan yang runtuh, jatuh dari langit dan meledak ke arah Tan Yun. Kecepatannya mengejutkan. Kekuatan spiritual emas pucat yang besar melonjak keluar dari tubuh Tan Yun, tepat ketika dia mengembun menjadi bola cahaya pertahanan dengan diameter ratusan kaki di permukaan. Energi iblis seperti banjir ungu meledakkan bola cahaya spiritual dan membombardir dengan ganas. Di dada Tan Yun, puff engah. Tan Yun menyemprotkan 3 suap darah berturut-turut, dan tubuhnya diledakkan ratusan kaki seperti bola meriam, dan dia jatuh dari panggung. Tan Yun, Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao menyelimuti Tan Yun dengan kesadaran spiritual. Ketika mereka menyadari bahwa Tan Yun tidak mati, kedua gadis itu menangis kegirangan, karena Tan Yun hampir jatuh dari panggung. Ketika Yi Dan jatuh ke platform tinggi, itu berarti menyerah. Pada saat itu, Luo Ruoshui tidak bisa lagi membunuh Tan Yun. Di hati putri kedua, Tuoba Yingying dan Shen Subing, Tan Yun, yang terluka parah, dibom dari platform tinggi untuk secara otomatis mengakui kekalahan ketika dia tidak bisa menggunakan formasi pedang. Ini adalah pilihan terbaik. Sial, Luo. Ruoshui yang jahat di langit mengeluarkan suara yang tidak mau. Dia berpikir bahwa satu pukulan dapat menyebabkan tubuh Tan Yun meledak dan jiwa sucinya musnah. Dia tidak pernah berpikir bahwa tubuh Tan Yun begitu kuat dan tidak mati. Ketika dia dan semua orang tahu bahwa Tan Yun akan jatuh dari platform tinggi, meninggalkan kehidupan kecil, adegan berikut membuat semua orang acuh tak acuh.